Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di minggu ke-24 sesudah Pentakosta ini. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Sulistiati Solvina STH. Kiranya ibadah yang akan kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Kau yang
Jemaat terkasih, mari kita berdoa. Dalam kasih setia Tuhan yang besar, kami datang beribadah untuk bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mengakui bahwa hanya karena anugerah dan kasih setia-Mu, maka kami dapat menjalani kehidupan di dalam berkat-Mu. Dengan jujur kami mengakui bahwa kami sering gagal menunjukkan kesetiaan kepada-Mu ya Tuhan. Kami enggan mendengar suara-Mu. Kami mengabaikan firman-Mu. Kami tidak taat pada kehendak-Mu. Dengan penuh penyesalan kami mengakui semua dosa kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami memohon, ampunilah kami dengan anugerah-Mu di dalam Kristus. Kami mohon, baharui dan lengkapi kami dengan Roh Kudus, agar hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, kami ingin hidup dalam kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, marilah ya Tuhan lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang memberitakan dan sekalian umat-Mu yang mendengarkan, sehingga kami bersama-sama dipimpin oleh hikmat Tuhan, diberikan pengertian untuk mendalami kekayaan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal 50 ayat 4 hingga ayat yang ke-6 yang menyatakan,
Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara-saudara masih ingat seorang motivator ketika mengungkapkan kata-kata motivasinya, dia selalu menggunakan kata-kata sahabat-sahabat yang super? Ya, Bapak Mario Teguh, seorang motivator terkenal. Memang banyak motivator yang bermunculan di Indonesia mulai dari awal tahun 2000-an. Bahkan beberapa menjadi motivator yang terkenal dengan tarif atau biaya yang sangat mahal. Motivator adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan memberikan kata-kata motivasi kepada orang lain. Atau motivator adalah orang yang menyebabkan timbulnya semangat atau motivasi yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Kata-kata motivasi yang diberikan oleh motivator itu menjadi pendorong atau penggerak yang menyemangati seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik, atau untuk memperbaiki diri, atau untuk tekun dalam perjuangan yang sedang dilakukan. Kata-kata motivasi yang kita dengar menjadi seperti sebuah energi atau kekuatan yang memberikan kita semangat untuk berubah, untuk bekerja, untuk berkarya, untuk berbuat baik, dan sebagainya. Dalam kondisi yang sulit dan menderita, kita terkadang membutuhkan, bahkan sering kita membutuhkan support atau dukungan dari orang lain yang memberikan kita motivasi agar kita bisa bertahan dan berhasil melewati kesulitan dan penderitaan tersebut. Seperti umat Israel yang sedang berada dalam pembuangan di Babel, mereka merindukan kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah penderitaan mereka. Karena itu Tuhan menghadirkan janji pemulihan dan pembebasan bagi umatnya, sehingga di dalam penderitaan mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Janji pemulihan dan pembebasan dari Tuhan itu ditegaskan kembali oleh Tuhan melalui kehadiran hamba Tuhan di tengah-tengah kehidupan umatnya yang membawa janji pembebasan dari Allah.
Sebenarnya ada 4 nubuatan atau nyanyian atau syair tentang hamba Tuhan. Yang pertama adalah ada dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 4, yang kedua Yesaya 49 ayat 1 sampai 6, yang ketiga adalah bacaan kita seharusnya sampai ayat 9, Yesaya 50 ayat 4 sampai 9, dan yang terakhir yang cukup panjang adalah Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Dalam perjanjian baru, nubuatan tentang hamba Tuhan ini diyakini sudah digenapi oleh Yesus Kristus sebagai Mesias atau hamba Tuhan yang menderita untuk menyelamatkan manusia. Dalam pembacaan kita digambarkan hamba Tuhan sebagai seorang yang taat dan rela menderita. Hamba Tuhan itu seperti seorang murid yang sangat bergantung, sangat dekat kepada Tuhan. Dia mau diajar, dia mau belajar, dia mau mendengarkan perkataan dari Tuhan, dan dia diberikan perkataan oleh Tuhan untuk menolong umat Tuhan. Ia menolong dengan memberikan semangat baru kepada umat Tuhan yang sedang menderita. Bahkan ia rela menanggung siksaan dalam melaksanakan karya pembebasan dari Tuhan, dalam kesadaran bahwa Tuhan yang akan menolong dan membenarkannya. Keluarga yang diberkati Tuhan, ada beberapa hal yang patut kita pelajari dan teladani dari figur hamba Tuhan ini. Yang pertama adalah ketaatan sebagai murid. Murid yang baik adalah murid yang bersedia diajar dan belajar dari gurunya. Dia bersedia mendengar seluruh pengajaran yang diberikan oleh gurunya. Dia menjadikan pelajaran dari gurunya itu sebagai ilmu atau pengetahuan untuk menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan. Menjadi murid Tuhan yang baik berarti bersedia taat kepada Tuhan. Ada kedekatan atau keintiman. Ada intimitas dengan Allah. Kita bersedia diajar dan belajar dari Tuhan. Kita bersedia mendengarkan pengajaran dari Tuhan, yaitu firman-Nya. Kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, ketaatan dalam mendengar. Seperti sebuah ungkapan yang mengingatkan kita, Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut, di 2 telinga dan 1 mulut, agar kita sebagai manusia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Di dalam pembacaan kita tadi digambarkan tentang ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dalam bahasa Indonesia hanya ada kata mendengar atau mendengarkan. Tetapi dalam bahasa Inggris ada 2 kata yang berbeda yang digunakan dan juga artinya berbeda, yaitu to hear dan to listen. To hear artinya mendengar tanpa perlu memberi perhatian, dan to listen artinya mendengar dengan penuh perhatian. Atau kata lain, listen itu mendengar dengan sungguh-sungguh atau menyimak. Berarti memberikan perhatian, memberikan apresiasi, dan juga bersedia untuk melakukan apa yang didengarkan. Berarti mendengar dengan baik artinya aktif untuk menyimak, aktif untuk melakukan apa yang disimak atau didengarkan. Dalam komunikasi ada 3 komponen penting dari mendengarkan secara aktif atau dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, memahami. Jadi memperhatikan sepenuhnya apa yang disampaikan, termasuk memperhatikan bahasa tubuh, mimik wajah, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya kata-kata.
Yang kedua adalah menahan, merekam, mencatat, mengingat pokok-pokok yang penting. Dan yang terakhir adalah menanggapi, memberikan respon, baik melalui pertanyaan, diskusi, atau dengan tindakan. Mendengar membutuhkan ketaatan dan komitmen penuh dari murid kepada guru. Dalam pembacaan kita dikatakan, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Berarti Allah ingin kita menjadi pendengar yang baik. Allah melatih kita untuk menggunakan telinga kita, mata kita, hati kita, pikiran kita untuk menyimak suara atau firman Tuhan. Kita dilatih untuk peka, sensitif terhadap suara atau firman Tuhan. Hal ini bisa kita latih, kita lakukan dengan rajin berdoa, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, rajin bersaat teduh. Kita juga dilatih oleh Tuhan untuk peka, menyimak dan melihat kondisi umat Tuhan atau sesama manusia yang sedang dalam penderitaan. Yang ketiga yang ingin kita renungkan adalah motivator yang baik. Lidah dapat berarti bahasa atau kemampuan berbicara. Dalam Yeremia 1 ayat 6, Yeremia pernah menyatakannya bahwa dia berat lidah. Musa juga mengatakan bahwa dia tidak pandai bicara dalam Keluaran 4 ayat 10. Dan kemudian Tuhan menyampaikan kepada Musa, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Keluaran 4 ayat 12 dan 15. Memberikan lidah seorang murid dalam pembacaan kita berarti diajar untuk mengatakan apa yang sudah didengar dari Tuhan, dalam arti siap memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Tujuan dari mendengarkan firman Tuhan adalah agar kita dapat menyampaikan firman Tuhan untuk menghibur dan membangun semangat bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam penderitaan. Ketaatan mendengarkan firman Tuhan memberikan kita kepekaan kepada kehendak Tuhan, yang kemudian juga membuat kita peka kepada kondisi sosial di sekitar kita, terutama mereka yang menderita. Dan inilah kemudian yang menggerakkan kita untuk melakukan kepedulian sosial kepada sesama yang menderita, menghibur yang berduka, memberi pengharapan kepada yang putus asa, memberi pertolongan kepada mereka yang susah, melawat yang sakit, menguatkan yang lemah. Dan bukan sekedar kata-kata motivasi yang indah dan enak didengar di telinga, bukan hanya sekedar kata-kata motivasi yang menghibur dan menguatkan, melainkan juga ada tindakan nyata, ada aksi sosial yang nyata yang didasarkan pada kasih Kristus. Dan yang terakhir, yang keempat yang ingin kita renungkan adalah ketaatan sebagai hamba Tuhan. Ketaatan kita kepada Allah adalah juga kesiapan, kesediaan kita dan keberanian kita untuk menyampaikan firman Allah dan sekaligus siap untuk menderita akibat menyampaikan firman Tuhan. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan, tetapi juga krisis ekonomi dan berbagai krisis dalam kehidupan kita yang bisa saja menyebabkan kelesuan, putus asa, kehilangan semangat, bahkan kehilangan pengharapan.
tidak ada lagi daya juang. Di tengah-tengah kondisi inilah kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan sebagai gereja dan sebagai orang Kristen untuk terus membangun intimitas, kedekatan, kelekatan kita dengan Tuhan, agar kita tahu apa suara Tuhan dan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kondisi sulit ini. Kita dipanggil bukan hanya sekedar menyampaikan kata-kata motivasi yang indah, yang menggugah, yang menghibur, yang menguatkan, tetapi kita juga dipanggil untuk menghadirkan motivasi yang nyata melalui tindakan kita. Kita dipanggil untuk peka kepada suara Tuhan dan juga peka untuk berbela rasa. Kita diarahkan untuk hadir menolong sesama yang menderita. Kadangkala di tengah-tengah kesulitan, kepedulian kita, bela rasa kita, sensitivitas kita menjadi berkurang. Karena kita merasa kita juga susah, kita juga perlu ditolong, sehingga kita sulit untuk mengasihi saudara kita yang membutuhkan. Pembacaan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita dipanggil dan diutus untuk membangun kedekatan dengan Tuhan, supaya kita tahu apa kehendak Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Dan kemudian setelah kita tahu, kita hadir untuk memberikan motivasi, memberikan semangat, membangkitkan pengharapan di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menghadirkan pemulihan dari Tuhan bagi manusia dan dunia ini yang sedang menderita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya juga Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit
semua dipersilakan kembali. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita membawa pokok-pokok doa kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Besar, Tuhan yang selalu setia memberkati kami. Kami bersyukur dalam ibadah saat ini kami boleh Engkau lengkapi dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang kami sudah dengarkan saat ini boleh menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau melawat setiap jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau berkati kehidupan keluarga mereka dengan rezeki untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup mereka di dalam keluarga. Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka supaya berhasil. Engkau karuniakan tiap-tiap keluarga dengan kerukunan dan kedamaian. Di tengah-tengah kesulitan hidup yang dihadapi, Tuhan tetap menguatkan iman dan pengharapan jemaat-Mu untuk selalu mengandalkan Tuhan. Mari Bapa, Engkau melawat setiap orang yang sedang sakit. Engkau menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Engkau perteguh mereka di dalam iman kepadamu. Setiap orang yang sedang berduka cita, Tuhan juga memberikan penghiburan agar di tengah-tengah duka cita mereka selalu menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai sahabat yang sejati. Ya Tuhan, buat setiap orang yang mengabdi di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara, para pemimpin bangsa, pemimpin di daerah, pejabat di negara kami. Mari Bapa, Engkau lengkapi mereka semua dengan hikmat-Mu, agar mereka boleh memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengusahakan keadilan, kesejahteraan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat dan negara kami. Ya Tuhan, Engkau terus berkati usaha-usaha pemerintah kami, baik di pusat dan daerah, supaya bisa melayani masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami terus mendoakan pengadaan vaksin COVID-19 supaya boleh hadir di tengah-tengah dunia ini dan juga di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang bisa dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kami boleh beraktivitas secara normal kembali. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, gereja-gereja-Mu di Indonesia, jemaat-jemaat di GPIB. Dalam panggilan dan pengutusan kami, biarlah kasih dan kebaikan Tuhan terus diberitakan dan terus dihadirkan dalam setiap pelayanan yang gereja-gereja-Mu lakukan. Secara khusus kami berdoa untuk pelayanan di GPIB Peniel Yuda Biogra. Mari Bapa, Engkau berkati seluruh pelayan-Mu, presbiter, pengurus ke-6 Pelkat, pelayan PPT, BPPJ, karyawan kantor gereja, Satgas COVID-19. Kiranya kasih dan setia Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami dalam melakukan tugas dan pelayanan, agar kami tetap melakukannya dengan penuh sukacita, ketulusan, dan kesungguhan, sebagai sebuah persembahan atas syukur yang kami naikkan kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang sudah kami terima di dalam Yesus Kristus. Allah yang penuh kasih, doa kami buat saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dalam sepekan ini. Kami doakan ngangkat Sobakti, John Asitio, Angela Timothy Pardede, J. Andi Asis, Endang Pujiastuti, dan juga keluarga-keluarga yang merayakan
ulang tahun perkawinan dalam sepekan ini. Mari Tuhan, lengkapi mereka dengan kasih setiamu, berkat-Mu, dan sukacita yang berasal daripadamu, agar pertambahan usia menjadi momen penting bagi mereka untuk terus menjadi umat yang selalu bersyukur, yang senantiasa taat kepada Tuhan, dan juga terus menghadirkan kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Doa buat setiap pelayan-Mu yang melayani hari ini, presbiter bertugas, pemain musik, pemandu lagu, dan juga multimedia, supaya Tuhan berkati hidup mereka dan keluarga mereka, dan Tuhan senantiasa lindungi dalam setiap perjalanan dan langkah kehidupan mereka. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kehidupan jemaat sekalian. Sambil mempersiapkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450, bait pertama, hidup kita yang benar. Kristus bergema.
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah sumber berkat, kami percaya kepada Engkau selalu memelihara hidup kami, dan ajarlah kami untuk selalu memberi yang terbaik kepadamu. Inilah tanda syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terimalah agar dapat dipakai untuk kemajuan pelayanan, persekutuan dan kesaksian dalam jemaat-Mu dan di tengah-tengah masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Intisari Warta, Minggu 15 November 2020. Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi berikut ini. sektor masing-masing. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Lanjutkanlah kehidupanmu dan beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you.